Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Rahima Agustin dari kelas 5 HKIA dengan NIM 201110025. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah perkembangan ilmu falak sebelum dan sesudah Islam. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan ilmu falak sebelum Islam. Peradaban falak bangsa Babilonia. Ahli falak bangsa Babilonia mampu menciptakan kalender, melakukan pengamatan terhadap gerhana, bahkan menentukan pergantian musim dan pergantian siang dan malam. Juga menetapkan sebuah lingkaran bulat yang besarnya 360 derajat, lalu menetapkan suatu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit 60 detik. Pembagian 7 hari dalam seminggu. Lalu yang kedua mengenai peradaban falak bangsa Mesir. Perkembangan ilmu falak mulai dari peradaban pra-Islam, Mesir kuno, Babilonia, Mesopotamia, India, Cina, Perancis, dan Yunani, seperti halnya yang dilakukan pada masyarakat Mesir kuno yang menggunakan pengetahuan ini sebagai 1. Petunjuk arah, 2. Waktu, 3. Musim, 4. Ramalan tentang sesuatu. Lalu selanjutnya mengenai peradaban falak bangsa Yunani. Pada abad 6, ilmu falak telah berkembang di Yunani kuno. Seseorang tokoh bernama Thales diduga sebagai pelopor ilmu falak di Yunani. Thales berpendapat bahwa bumi merupakan dataran luas. Penemuan terbesar Thales adalah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada 28 Mei 583 Masehi. Lalu selanjutnya mengenai peradaban falak bangsa Cina. Meneliti bayangan matahari 700 tahun sebelum Masehi, lalu berhasil membuat katalog atau daftar bintang-bintang yang terdiri dari 800 entry yang diperkirakan sebagai katalog tertua di dunia karena dibuat 350 tahun sebelum Masehi. Lalu menentukan berapa banyak hari selama setahun, yaitu 360 per hari. Lalu membuat statistik jumlah bintang yang dapat dilihat di daratan Tiongkok Tengah sebanyak 2.500 bintang. Lalu yang selanjutnya mengenai peradaban falak bangsa India. Peradaban falak astronomi bangsa India sejak dari 3000 tahun sebelum Masehi. Lalu peradaban Islam mempelajari teori-teori ilmu falak atau astronomi bangsa India tersebut dari buku Sinhin. Lalu buku Sinhin yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari ilmu falak atau astronomi bangsa India oleh Islam. Lalu selanjutnya mengenai peradaban falak bangsa Persia. 1. Banyak buku-buku ilmu falak bangsa Persia yang dijadikan referensi oleh ahli falak Islam. Lalu yang kedua ada salah satu buku falak bangsa Persia yang banyak mendatkan perhatian para ahli falak Islam ialah Zisheh atau Shahrian yang merupakan epemeris yang masyhur di zamannya. Lalu selanjutnya ada peradaban falak bangsa Maya. Sistem galaksi tata surya yang sedang mengalami siklus besar yang dimulai pada tahun 3113 sampai 2012 Masehi. Kemudian siklus besar di sini dibagi menjadi 13 periode. Periode pertama pada tahun 3113 sampai dengan periode terakhir pada tahun 2012 Masehi. Lalu menurut perhitungan kalender suku Maya yang dilakukan sejak tahun 3113 sampai tahun 2012 Masehi, bahwasanya tahun 2012 merupakan end of times. Lalu perkembangan ilmu falak pada masa Islam. Masyarakat Arab pada saat itu menyebut ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang dengan ilmu nujum atau astrologi. Ilmu nujum yang mereka pelajari digunakan untuk kepentingan aktivitas kehidupan, petunjuk jalan saat berada di tengah padang pasir, dan untuk kegiatan ibadah. Lalu selanjutnya ada perkembangan ilmu falak pada masa Rasulullah.
Pada masa Rasulullah, ilmu falak belum mengalami perkembangan yang signifikan karena pada saat itu masyarakat lebih disibukkan kepada jihad perang dan menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Sekalipun ada, itu hanya sebatas pengetahuan yang diberikan Allah kepada Rasulullah sehingga tidak dilakukannya kajian ilmiah yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang didapat. Lalu mengenai perkembangan ilmu falak pada masa setelah Rasulullah wafat. Saat zaman Khalifah Al-Ma'mun, adanya terjemahan dari literatur falak dari bahasa asing yang diubah jadi bahasa Arab. Bangsa Arab menambahkan ilmu astronomi dari peradaban sebelumnya, kemudian dilakukan pengoreksian, penjelasan ulang, penambahan, dan membuat karya sendiri. Ilmu falak berjaya pada saat zaman Khalifah Al-Ma'mun. Awal abad ke-20 ilmu falak ini bangkit kembali, tandanya muncul para ahli falak Eropa yang meneliti tentang planet, matahari, bulan, dan bintang. Ini termasuk dari observasi hilal yang berperedaran planet. Lalu selanjutnya mengenai perkembangan ilmu falak di Eropa. Menerjemahkan buku Islam tentang ilmu falak ke dalam bahasa Latin, yaitu Adelaide of Balt dan Gerard of Cremona. Dengan mempelajari teori-teori ilmu falak Islam, lahir sejumlah ahli astronomi di Eropa dan buku disempurnakan dan dijadikan sebagai buku pegangan utama yang pada perguruan tinggi di Eropa sampai abad ke-16 Masehi dan disampaikan dalam buku karya Al-Khwarizmi. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.